Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan di malam hari ini. Kita semua dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anugerah dan nikmat besar dari Allah kepada seorang hamba, Allah Jalla Jalaluh mempermudah hamba tersebut untuk selalu mendatangi rumah Allah, selalu sholat berjamaah dan menghadiri kajian ilmu. Karena dengan kita mengaji, dengan kita mempelajari agama, akan menambahkan dan menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Kalau kita makin mencintai Allah, makin mendekat dengan Allah. Kalau kita makin dekat dengan Allah, akan didekatkan oleh Allah, akan dicintai, akan diridhai, diampuni dosanya, bahkan akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam hari ini adalah tema yang mungkin banyak orang tidak membahasnya. Tema yang berkaitan adab dulu baru ilmu. Terlalu banyak mengetahui ilmu agama sampai lupa mempelajari adab. Lihat sebagian kita sudah mapan ilmunya, banyak mempelajari tauhid, fikih dan hadis, namun tingkah lakunya kita terhadap orang tua kita, tingkah laku kita terhadap kedua orang tua kita, kerabat, saudara, tetangga, kaum muslimin muslimat dan manapun berada, bahkan terhadap guru kita sendiri, jauh dari yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, jauh dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para salafus salih. Adab dulu baru ilmu. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh para penuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Ada riwayat, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Tidaklah aku diutus melainkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Bayangkan, tujuan Nabi utama beliau mengatakan, aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena orang kalau berakhlak baik akan belajar dengan benar. Orang berakhlak mulia gampang dinasihati, gampang diingatkan. Tapi kalau orang tidak punya akhlak, kita mau menasihatinya susah, mau mengingatkannya susah, akan merasa dirinya paling faham, paling tahu, paling berilmu dan lain sebagainya. Maka ketahuilah bahwa para ulama salaf sangat perhatian sekali pada masalah adab dan akhlak. Mereka pun mengarahkan murid-muridnya mempelajari adab sebelum mempelajari dan menguasai suatu bidang ilmu. Artinya para ulama dulu, para salafus salih dulu mengarahkan murid-muridnya agar mereka mempelajari adab akhlak terlebih dahulu. Mempelajari adab, baru mereka bisa mempelajari ilmu. Karena kalau seorang murid hadir di majelis ilmu, tidak tahu adab majelis, itu bisa membuat berantakan kajian dan majelis yang disampaikan atau ilmu yang disampaikan. Jadi kalau dia tahu tata cara adabnya menuju dari rumah ke masjid, adab berada di masjid, karena umat Islam atau agama Islam itu adalah agama adab dan akhlak.
Maka coba lihat Rasulullah bagaimana adabnya kepada bahkan ke musuhnya. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan orang Quraisy, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, aku adalah utusan Allah untuk kalian. Kemudian Abu Lahab, paman kandung Nabi langsung, namanya Abdul Uzza, dia mengatakan, tabbal laka sa'iral yawm alihadha jama'atana, celaka bagimu wahai Muhammad, untuk itu kamu mengumpulkan kami, bubar semua. Artinya dia mencela Rasulullah, dia menghina Nabi, dia mengucilkan Nabi, tapi Nabi gak balas dengan penghinaan. Allah yang membela Rasulullah dan turunkan surat yang dibaca terus menerus sampai hari kiamat. Dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat masih dibaca surat Al-Lahab atau Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Coba lihat. Padahal Abu Lahab masih hidup, dikatakan Abu Lahab hidup sesudah surat ini turun ya sekitar lebih dari 5 tahun. Dia kan bisa mendustakan Al-Quran, walaupun berpura-pura mengatakan kamu bilang Al-Quran ini dari Allah, ya udah saya masuk Islam. Enggak melakukan hal demikian sampai mati, bahkan mati dalam keadaan kafir. Dan dia paman kandung Rasulullah. Dan Rasulullah SAW ditarik dari jubahnya, bajunya sampai berbekas di leher. Ya Muhammad, berlaku adil. Kata Nabi, siapa yang berlaku adil kalau bukan saya? Dan Nabi tidak marah. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin, doakan buruk untuk orang-orang musyrik, atau sumpahin mereka ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, inni lam ub'athu la'ana, innama bu'ithtu rahmah. Saya tidak diutus untuk suka membawa laknat, suka mencela orang. Akan tetapi saya diutus untuk membawa rahmah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali membawa rahmat untuk alam. Kalimat alamin itu bentuk jamak dari kalimat alam, mufradnya alam, bentuk jamaknya banyak, alamin. Alam itu apa? Kullu ma siwallah, selain Allah itu disebut alam. Berarti bagian rahmat Allah itu diberikan melalui utusannya Nabi Muhammad, itu bukan hanya diberikan kepada manusia, sampai binatang sekaligus kebagian rahmat Rasulullah. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai', idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha wal yuhidda ahadukum syafrata wal yurih dhabihata. Coba Nabi mengajarkan kita, apabila kita mau menyembelih hewan kita, kurban kita, atau binatang yang mau disembelih, kata Nabi, berbuat baik kepada dia. Bayangkan, mau disembelih aja berbuat baik. Maka dianjurkan tidak diperlihatkan pisau kepada binatang yang mau disembelih. Kemudian ditidurkan, kemudian menghadap kiblat dan seterusnya, seperti adab-adab yang sudah dianjurkan. Maka sekarang banyak, kalau pas lagi Idul Kurban, banyak pelanggaran. Kalau anggaplah seorang tukang jagal belum paham, kita punya panitia yang harus paham, yang harus mengarahkan. Kenapa? Biar tidak terjadi sebuah pelanggaran. Lalu kita dituduh umat Islam begini dan begitu. Apalagi video itu diviralkan atau disebarluaskan. Apalagi saat ini medsos, video itu dalam hitungan detik sudah ditonton oleh puluhan jutaan orang. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri juga demikian. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, maka hewan aja kebagian daripada rahmat, kasih sayang yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, qala al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik ibn Anas, guru Imam Syafi'i, bukan Malik ibn Anas atau Anas bin Malik. Ini beliau Imam Malik ibn Anas. Beliau seorang ulama. Beda dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik mengatakan kepada anak muda dari kalangan Quraisy, ya bin akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adaba qabla an tata'allamil ilm. Pelajari adab sebelum kau pelajari ilmu. Itu pesan seorang imam bernama Imam Malik kepada anak muda tersebut, pelajari adab sebelum kau mempelajari ilmu. Karena Imam Malik itu sudah mendapatkan adab sejak kecil, sudah dididik, sudah diajarkan sejak kecil untuk berakhlak baik. Maka Imam Malik mengatakan, kanat ummi tu'ammimuni, ibu saya dulu memakaikan imamah, sorban imamah untuknya. Wa taqul idhab ila Rabi'ah. Ibunya dulu di masa kecil Imam Malik, beliau dipakai imamah,
Kemudian dia suruh apa? Pergi ke Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah itu adalah Imam Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Beliau seorang tabi'in. Beliau bertemu dengan sebagian sahabat Nabi seperti Anas bin Malik, As-Sa'ib bin Yazid dan Sa'id bin Musayyib. Beliau seorang syekh dan ulama besar di kota Madinah dan guru dari Imam Malik. Dinamakan atau diberi julukan Rabi'atul Ra'i. Ibu Imam Malik di masa kecilnya dipakai ini imamah. Kemudian dikatakan kepada Imam Malik, idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmi. Bayangkan seorang ibu membakaikan baju untuk anaknya, imamahnya, baju yang rapi, kemudian dia suruh pergi ke masjid atau pergi ke kajiannya Rabi'atul Ra'i. Kamu belajar adabnya sebelum kau mempelajari ilmunya. Ibrahim bin Habib bin Syahid, beliau mengatakan, ayahku berkata kepadaku, artinya seorang ayah menasihati anaknya, ya bunayya itil fuqaha wal ulama, wahai anakku yang ku cintai, datangilah para ulama dan fuqaha, wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim. Pelajari dari mereka adab dan akhlak dan etika mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya laka min katsirin minal hadits. Itu lebih aku sukai kamu mendatangi majelis ulama, fuqaha, ahli hadis, kamu mempelajari adab mereka melebihi daripada kamu mempelajari hadis-hadis mereka. Daripada kamu banyak belajar hadis, lebih bagus kamu belajar adab terlebih dahulu. Karena Imam Malik rahimahullahu taala, beliau itu punya adab khusus. Kalau ada yang bertanya tentang hadis Nabi, nggak bisa sambil naik kendaraan, sambil jalan, tidak. Imam Malik itu langsung duduk rapi, pakai siwak. Beliau kalau mau duduk di majlis beliau menyampaikan hadis Nabi di Masjid Nabawi, itu beliau luar biasa. Menggunakan pakaian yang indah, wangian, kemudian siwak, jenggotnya disisir, semua rapi. Kenapa? Ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Sekarang kita kan gampang menyampaikan hadis dimanapun kita berada, dalam keadaan jalan, duduk, walaupun itu ada adab. Lihat, sama hadis Nabi aja punya adab, apalagi kalau beliau jumpa dengan Rasulullah langsung. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, wahai anakku, datangilah para fuqaha dan ulama, belajar adab mereka, akhlak mereka sebelum kau mempelajari, atau lebih bagus daripada kau menghafal dan mempelajari banyak ilmu hadis. Kemudian sebagian ulama mengatakan kepada anaknya, ya bunayya li anta ta'allama baban minal adab, wahai anakku, kau mempelajari satu pintu, satu bab dari adab dan akhlak, ahabba ilayya min anta ta'allama sab'ina baban min abwabil ilm. Lebih bagus daripada kau mempelajari 70 pintu daripada ilmu, 70 bab. Imam Abdullah bin Mubarak, coba para jemaah, beliau mengatakan apa? Talabtul adaba 30 sana. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, saya mempelajari adab 30 tahun. Para jemaah coba perhatikan, beliau belajar adab 30 tahun. Talabtul adaba 30 sana. Saya belajar adab 30 tahun. Wa talabtul ilma 20 sana. Dan saya mempelajari ilmu 20 tahun. Bayangkan, lebih banyak belajar adab dibanding belajar ilmu. Wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm. Mereka itu dulu mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari ilmu. Al-Husayn bin Ismail mengatakan, saya mendengar ayah saya beliau berkata, kunna najtami'u fi majlis al-Imam Ahmad zuha'a ala 5,000 aw yazidun. Beliau menceritakan dari ayahnya, kata beliau, kami dulu suka duduk di majlis Imam Ahmad bin Hanbal, ya, hampir 5.000 orang. Aqalla min 500 yaktubun, kurang dari 500 orang mencatat ilmu Imam Ahmad bin Hanbal yang disampaikan. Wal baqi yata'allamuna minhu husnal adabi wa husnas samt. Bayangkan, 5.000 orang hadir, kurang dari 500 yang mencatat hadis atau ilmu yang disampaikan Imam Ahmad. Tapi lebih dari 500 tersebut dan sisanya dari 5.000 orang itu semua memperhatikan cara duduknya Imam Ahmad, cara menjawab pertanyaan, cara berbicara dan lain sebagainya. Itulah mereka perhatikan adalah adabnya. Kemudian dari Ishaq Syahidi, beliau mengatakan, saya kuntu ara Yahya al-Qattan yusalli al-asra
thumma yastanidu la asli manaratil masjid. Apa kata beliau? Ishaq Syahidi ini mengatakan, saya dulu melihat Imam Yahya Al-Qattan, seorang ulama ahli hadis. Imam Yahya Al-Qattan ini habis selesai salat asar, duduk bersandar ke menara masjid. Kan kita dulu kalau muazzinnya itu naik menara. Kata beliau, Imam Yahya Al-Qattan ini selesai salat asar, duduk bersandar ke menara masjid. Fayaqifu baina yadayhi. Coba perhatikan. Beliau duduk bersandar ke menara masjid. Yang berdiri di hadapan beliau bertanya tentang ilmu siapa? Ali ibn al-Madini, gurunya Imam Bukhari. Ali ibn al-Madini dan Amr ibn Ali dan Imam Ahmad ibn Hanbal dan Yahya ibn Ma'in dan lain. Semua ulama besar. Yahya ibn Ma'in setara dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan Ali ibn al-Madini luar biasa secara keilmuan dalam ilmu hadis. Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in, Ahmad ibn Hanbal, ulama besar semua. Mereka berdiri bertanya kepada beliau habis asar sampai menjelang maghrib. Yas'alunahu 'anil hadis. Mereka bertanya kepada beliau tentang ilmu hadis. Bayangkan, dari habis asar mereka berdiri di hadapan beliau semua ulama ini. Mereka bertanya kepada beliau tentang ilmu hadis. Ya, wa hum qiyamun 'ala arjulihim ila an tahina salatul maghrib. Masya-Allah. Dari habis asar sampai menjelang maghrib mereka berdiri di hadapan beliau bertanya kepada beliau. La yaqulu al-wahid minhum ijlis. Beliau tidak mengatakan kepada salah satu yang bertanya duduk. Enggak. Wala yajlisuna haibatan lahu wa i'dhaman. Allah. Dari habis asar beliau duduk. Yahya Al-Qattan ini duduk bersandar ke menara masjid. Mereka ini berdiri semua di depan beliau bertanya tentang ilmu hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan lain. Mereka semua berdiri di hadapan beliau. Semua bertanya tentang ilmu hadis dari habis asar sampai menjelang maghrib. Beliau tidak mengatakan kepada salah satu, silakan duduk-duduk semua. Enggak. Dan tidak ada yang berani duduk saking menghormati dan mengagungkan, memuliakan beliau. Lihat adab mereka. Bayangkan antum dari habis asar berdiri sampai menjelang maghrib, cuma hanya apa? Untuk bertanya. Belum tentu pertanyaan antum bisa ini kan? Karena bergiliran. Ya. Itu karena bergiliran mereka bertanya kepada beliau. Itulah adab para ulama dulu. Dari Abdurrahman bin Harmal al-Aslami, beliau mengatakan, ma kana insanun yajtari'u ala Sa'id bin al-Musayyab. Ya, tidak ada yang berani dulu kepada Sa'id bin al-Musayyib bertanya kepada beliau tentang sesuatu sampai diminta izin dulu. Mohon izin, saya mau bertanya. Ya. Kenapa? Sebagaimana kita meminta izin kepada pangeran atau penguasa. Ya Allah, mereka mau bertanya sama beliau aja segan sampai minta izin dulu. Biasa kita kalau teman-teman di TNI, di Polri, kalau mau ngomong sama orang, izin komandan gitu. Izin dulu, baru bicara. Itu dulu mereka kalau mau bertanya kepada Sa'id bin Musayyib, mereka itu izin dulu baru bisa bertanya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Kuntu usaffihul waraqah. Ya, baina yaday Malik safhan raqiqan haibatan lah li'alla yasma' waq'ah. Imam Syafi'i dulu kalau ngaji di depan Imam Malik, beliau balikan halaman itu pelan-pelan. Beliau harus dengan lemah lembut, dengan pelan, biar apa? Biar Imam Malik tidak mendengar. Jadi biar ulama apa? Fokus ngajar. Karena ilmu yang disampaikan guru pada saat kajian itu adalah rizki. Kalau tiba-tiba ada yang bertingkah laku begini begitu di depan kajian, dia putus, rizki kalian putus, selesai. Bisa jadi ada ilmu yang mau disampaikan, langsung ngamuk langsung ustadznya atau kiainya atau siapa, ulamanya langsung pergi. Kan guru gitu menilai muridnya, beradab, berakhlak, ya itu diajarkan, bahkan diberikan ilmu yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kalau lihat muridnya begitu, ya beliau tinggalkan kajiannya. Kemudian Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i mengatakan, wallahi majtara'tu an ashrabal ma'an wasyafi'i yanzur ilay haibatan lah. Saya ajak, kata beliau, lagi duduk aja di Imam Syafi'i, minum air aja, dan Imam Syafi'i sedang memperhatikan saya nggak berani. Saking beliau berwibawa gitu loh. Ya, Imam Syafi'i kan perhatiin beliau, dia langsung minum, nggak mau, dia nggak berani. Pas Imam Syafi'i lagi menoleh kemana, baru dia bisa minum. Kenapa? Saking mereka punya adab kepada gurunya. Karena umat Islam adalah umat adab dan akhlak. Ibnu Mubarak mengatakan, man istakhaffa bil ulama'i dhahabat akhiratu. Siapa yang merendahkan, menghina para ulama, hilang akhiratnya. Wa man istakhaffa bil umara'i dhahabat dunya.
siapa yang merendahkan para penguasa akan hilang dunianya. Antum kalau menghina penguasa, pejabat, antum ditangkap, masuk penjara, dunia antum habis di penjara. Ya seperti Syekhul Islam Taimiyah dan banyak ulama-ulama yang masuk penjara, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dan banyak ulama-ulama masuk penjara. Ya, masuk penjara itu bukan bertanda buruk. Bertanda itu orang itu masih ada yang sebagian menjaga prinsipnya, bertahankan akidahnya. Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk agar mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan beliau tetap kekeh dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Maka coba lihat, kata beliau, siapa yang menghina para ulama hilang akhiratnya, selesai. Dan yang menghina penguasa akan hilang dunianya. Wa man istakhaffa bil ikhwani dhahabat muru'atuh. Siapa yang menghina saudara, sahabat, tetangga, teman, itu hilang wibawanya. Qala Makhlad bin Husain li Ibn al-Mubarak. Makhlad bin Husain mengatakan kepada Imam Ibn al-Mubarak, nahnu ila kathirin min al-adabi ahwaj minna ila kathirin min al-ilm. Kami lebih banyak membutuhkan adab, mempelajari adab lebih daripada dibanding kita belajar ilmu. Kami lebih banyak itu. Coba lihat, kadang-kadang dulu saya kalau lagi kajian atau di sebagian tempat tiba-tiba ada jemaah di tengah kajian langsung protes, langsung apa. Kan tunggu dulu, nanti ada waktunya. Ada waktu tanya jawab. Boleh protes, boleh nggak sesuai pendapat Anda, tapi dengan ilmu bukan hawa nafsu. Kenapa? Karena saya sudah tahu ilmunya. Kalau Anda debat dengan saya dan Anda tidak paham ilmunya, Anda bisa mempermalukanmu di depan orang, bisa membuat orang menertawakanmu. Nggak usah bahas yang lain. Coba baca Al-Fatihah, bisa nggak? Nah, ketahuan nanti kualitasnya. Baca Al-Fatihah gimana? Benar gak? Wudunya benar gak ini? Nah, baru ente bisa debat. Jadi itu ada ilmunya dan ada keahlian masing-masing. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan, kami lebih banyak butuh belajar adab dibanding kita belajar ilmu. Berkata Muhammad bin Hamdun bin Rustum, dakhala Muslim ala al-Bukhari. Imam Muslim menghadap Imam Bukhari. Imam Muslim itu yang punya Sahih Muslim. Beliau menghadap Imam Bukhari, pengarang Sahih Bukhari. Imam Muslim murid Imam Bukhari. Imam Muslim ini menghadap Imam Bukhari dan mengatakan kepada beliau, da'ni uqabbir rijlaika ya ustadzi wa ya sayyidal muhaddithin. Allah. Imam Muslim kalau ketemu Imam Bukhari cium tangan sama beliau. Kata beliau, kalau kau izinkan aku cium kakimu. Dan beliau mengatakan, wahai wahai gurunya para guru, wahai pemimpin para muhaddits, karena Imam Bukhari diberi julukan Amirul Mukminin fil hadis, tingkatan tertinggi. Karena Imam Bukhari kita tahu kitabnya yang paling sahih sesudah Al-Quran, sepakat umat Nabi Muhammad semua, sebagaimana dinukil dalam kitab Tadribur Rawi. Dan kita kalau lihat dalam ilmu hadis, kitab Sahih Bukhari lebih tinggi secara ilmu hadisnya, sana'ah hadithiyah itu dibanding Sahih Muslim. Tapi dua-duanya sahih. Maka kalau Sahih Bukhari, Muslim selesai, nggak diperdebatkan lagi. Diriwayatkan Bukhari, diriwayatkan Muslim, atau disepakati dua-duanya, itu namanya muttafaqun alaih atau rawahu syaikhan, disebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah. Coba perhatikan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu salah satu pendiri mazhab, beliau pendiri mazhab Hanafi, namanya Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit Ibn Dhawta. Beliau ini orang Irak. Beliau ini wafat 150 Hijriah, tahun 150 Hijriah, tahun lahirnya Imam Syafi'i. Kayak Allah kasih pengganti, wafat imam, lahir imam, wafat imam, lahir imam. Begitu. Ya, subhanallah. Umat Nabi Muhammad terus masih dalam kebaikan. Sampai waktu yang dikehendaki Allah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali orang yang hidup di muka bumi, orang yang buruk dan orang jahat. Maka Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan malam lahir wafatnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah lahirnya Imam Syafi'i, dan itu tidak demikian. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i lahir di tahun 150 Hijriah, tapi kita tidak tahu malam yang wafatnya Imam Abu Hanifah atau tidak. Apa kata Imam Abu Hanifah? Beliau mengatakan, "Ma madattu rijli nahwa dari ustadi Hammad ijlalallah." Beliau mengatakan, aku tidak pernah menjulurkan kaki saya ke arah rumah guru saya, padahal antara beliau, ya, wa kana baina dari wa darihi sab'a sikak, ya, wa ma shallaitu منذ mata Hammad illa astaghfartu lahu ma'a waliday. Coba beliau mengatakan apa? Aku ini enggak pernah menjulurkan kaki saya mengarah ke arah rumah guru saya, namanya Hammad.
nama guru Imam Abu Hanifah. Tidak pernah saya menjurukkan kaki saya, meluruskan kaki ke arah rumah gurunya. Padahal antara rumah Imam Abu Hanifah sampai rumah Imam Ahmad ini 7 jalan. 7 jalan tuh bayangkan, artinya jaraknya jauh. Tapi meluruskan kakinya atau menunjukkan kakinya menghadap atau mengarah kepada rumah gurunya itu tidak dilakukan. Lihat, maka Allah berikan kedudukan yang mulia, ilmu yang bermanfaat buat mereka. Kenapa? Mereka memuliakan gurunya, mereka punya adab dan akhlak yang baik. Wa ma shallaitu منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي وإني لا أستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علما. Apa kata beliau? Saya tidak pernah salat sesudah wafat guru saya Hammad kecuali aku beristighfar, memohon ampun untuk beliau, dan sesudah aku meminta ampun kepada orang tua saya. Kalau kita sebut Rabbighfirli wa liwalidayya, beliau itu memohon ampun kepada gurunya, orang tuanya dulu, baru kepada gurunya, dan kepada siapapun yang telah mengajari beliau ilmu. Ya, maka kalau kita di doa yang diajarkan Rabbana ighfirli wa liwalidayya, ya, wali ashabil fadli alayya, semua orang yang punya kelebihan keutamaan atas saya, apakah itu guru yang ngajarin Quran atau guru mengajari matematika atau apapun, semua orang yang mengajari saya ilmu yang bermanfaat, saya memohon ampun untuknya, saya mendoakan ampunan untuknya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala seorang ulama besar, beliau lahir 190 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Beliau bercerita tentang muridnya. Coba lihat, kalau murid memuji guru wajar, ini guru yang memuji murid karena adab. Kata Imam Syafi'i, ma khallaftu bi Baghdad afqaha wala arwa wala a'lam min Ahmad. Saya tidak meninggalkan orang yang lebih arwa, berhati-hati, orang yang wara', orang yang takwa, orang yang lebih alim di Baghdad, di Irak, melebihi dari Imam Ahmad bin Hanbal, padahal muridnya. Karena itu adab seorang guru. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ketika memuji gurunya mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu bagaikan matahari untuk dunia. Karena Imam Syafi'i itu di pertengahan. Beliau belajar kepada Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, dan belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, dan Abu Yusuf di Irak. Dan beliau itu guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau itu ada di pertengahan. Imam mazhab Maliki dan Hanafi gurunya, walaupun beliau nggak jumpa dengan Imam Abu Hanifah, tapi belajar kepada muridnya, murid senior Imam Abu Hanifah. Ketika beliau masuk Irak 2 kali, masuk Mesir 2 kali, kedua kali masuk Mesir meninggal beliau di Mesir. Jadi Imam Syafi'i itu berguru kepada mazhab Maliki, pendiri mazhab Maliki langsung, dan kepada guru senior dalam mazhab Hanafi, dan pendiri mazhab Hambali, muridnya beliau. Luar biasa. Maka Imam Syafi'i itu punya kelebihan luar biasa. Orang pertama yang menulis kitab tentang ilmu usul fikih. Coba kalau Imam Syafi'i nggak nulis. Nama kitabnya Ar-Risalah, 1 jilid, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, dan bahasanya itu bahasa Arab yang tinggi. Maka kalau tambah guru kita nggak bisa baca. Antum bisa bahasa Arab, baca sendiri nggak bisa. Harus ada bimbingan seorang guru. Inilah fungsinya guru. Maka Imam Syafi'i rahimahullah taala menulis kitab namanya Ar-Risalah tentang ilmu usul fikih. Kemudian beliau mengatakan, saya tidak meninggalkan di Baghdad, di Irak, orang yang lebih alim, orang yang lebih faqih, lebih berhati-hati, bertakwa, melebihi dari Ahmad bin Hanbal. Dan berkata Abdullah bin Wahb rahimahullah ta'ala, ma ta'allamna min adabi Malik akthar ma ta'allamna min ilmi. Ya, beliau Abdullah bin Wahb mengatakan, ma ta'allamna min adabi Malik akthar mimma ta'allamna min ilmi. Kami tidak banyak belajar ilmu kepada Imam Malik melebihi daripada kita belajar adabnya, akhlaknya Imam Malik. Bayangkan, mereka itu duduk di majelis Imam Malik lebih banyak belajar adabnya dibanding belajar ilmunya. Maka ada seorang datang bertanya, itu ulama tuh kan, lihat. Ada orang datang kepada Imam Malik bertanya tentang 40 sekian pertanyaan. Coba Imam Malik menjawab sekian pertanyaan, 4 atau kurang lebih. Artinya sedikit dibanding pertanyaannya beliau. Kata Imam Malik, la adri, saya tidak tahu. Orang itu bertanya, gimana? Saya dari Persia, dari Iran, datang ke Madinah, bertanya kepadamu, dan Anda bilang, saya tidak tahu, gimana itu? Karena mereka menceritakan Imam Malik itu orang yang hebat, orang yang alim. Karena alim tidak perlu tahu semuanya. Dia bukan maksum, bukan sempurna. Akhirnya kata Imam Malik, kembali kepada kaummu, katakan kepada mereka, aku mendatangi Malik dan aku bertanya, dan dia mengatakan, saya tidak tahu. Lihat adab dan akhlak mereka. Apabila tidak tahu, mereka akan diam, mereka akan bilang wallahu a'lam. Coba ketika Jibril datang kepada Rasulullah, hadis Jibril yang masyhur, yang bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan, ya. Nabi ketika Jibril pergi, kata Nabi apa?
Atadruna man as-sa'il? Tahu nggak siapa yang bertanya tadi? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu alam. Coba kalau kita satu ruangan 100 orang, yang bertanya 1 orang, yang jawab 99 orang. Jawabannya beda-beda. Menurut saya, wah itu kacau. Harus kan menurut Allah. Jangan, afwan Ustadz mau bertanya, menurut Ustadz gimana ini? Gak boleh. Gak ada menurut Ustadz, gak ada menurut Kiai, gak menurut Syekh, gak ada. Menurut pandangan Islam gimana kasus saya ini? Nah, dia akan menjawab menurut pandangan Islam. Kalau untuk menurut pendapat saya, ya saya bisa kasih pendapat saya doang. Bisa jadi menyelisih agama. Halo? Halo? Masih hidup? Jelas? Maka kalau kita bertanya kepada seorang guru, siapapun dia, jangan katakan, afwan Ustadz, afwan Syekh, afwan Kiai, mau bertanya. Menurut antum, kalau orang mengerjakan ini boleh nggak? Jangan. Tapi katakan, menurut pandangan Islam gimana ini? Dia akan menjawab menurut pandangan Islam. Artinya berdasarkan Al-Quran dan hadits dan penjelasan yang sudah beliau atau dari ilmu yang sudah beliau pelajari. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita selalu punya akhlak baik kepada guru-guru kami, kepada teman-teman kami, murid-murid kami, orang yang lebih tua, yang lebih muda. Kita berakhlak mulia kepada siapapun, karena agama Islam itu adalah agama akhlak. Mudah-mudahan Allah menghiasi diri kita dengan ilmu dan juga dengan akhlaknya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dunia dan akhirat. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.